Ternyata penatua Ouyang ini adalah penatua yang mendaftar untuk Chu Feng. Namun, ia juga memiliki identitas lain. Direktur Gedung Keterampilan Bela Diri. Dia merasa bahwa orang yang merusak pilar mekanisme seperti ini bisa jadi adalah Chu Feng, tapi kemudian setelah berpikir dengan hati-hati dia merasa itu tidak benar. Setelah semua, Chu Feng hanya melatih palm ilusi selama 10 hari. Hanya setelah 10 hari, tidak mungkin untuk dapat menggunakannya sampai tingkat itu. Penatua Ouyang, lihat ini. Tepat ketika dia berpikir keras dan tidak dapat mengerti, sebuah panggilan datang dari kamar pribadi tepat di sebelahnya. Tapi pilar barusan bukan bagian yang penting. Ouyang heran sekali lagi, karena mekanisme pilar di kamar pribadi yang berdekatan hancur total. 3 gaya guntur, gaya kedua. Tidak ada seorang pun dari pelataran luar yang bisa melatih keterampilan ini. Kali ini, wajah Ouyang menjadi serius. 3 gaya guntur. Itu adalah keterampilan yang hanya bisa dilatih oleh murid inti. Sekarang muncul di pelataran luar, yang kurang lebih berarti bahwa ada murid inti yang membocorkan keterampilan ini ke pelataran luar. Tetapi setelah beberapa pemikiran yang lebih tepat, dia merasa itu tidak mungkin. Aturan sekolah Azure Dragon sangat ketat. Jika seseorang secara pribadi membocorkan buku keterampilan, itu bisa ditemukan dengan sangat mudah. Murid inti tidak akan sebodoh itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin saja. Akhirnya, Ouyang menemukan jejak kemungkinan. Dia berkata kepada sesepuh di belakangnya, meminta penatua Suro. Pada saat yang sama, Chu Feng berkultivasi di kamarnya sendiri. Setelah 2 jam disempurnakan, ia terus-menerus menyempurnakan 3 rumput Saint Spirit. Jika seseorang melihat adegan itu, mereka pasti akan terdiam. Bahkan untuk master, untuk memperbaiki 1 Saint Spirit Grace diperlukan setidaknya 1 hari, tapi Chu Feng bahkan tidak perlu 1 jam. Juga, Saint Spirit Grace yang disempurnakan Chu Feng semua akan diserap oleh Dantian dan tidak ada yang akan sia-sia. Bahkan Tuan Budidaya Bela Diri tidak bisa melakukan itu. Dikatakan bahwa jika orang normal memurnikan rumput Saint Spirit, sudah sangat baik jika mereka dapat menyerap 50% dari energi spiritual. Sepertinya harga untuk mendapatkan kekuatanmu sangat besar. Meski begitu, Chu Feng sedikit tidak berdaya. Itu karena setelah memurnikan ketiga rumput suci roh, dia bahkan tidak merasakan jejak terobosan. Dia bahkan merasa bahwa dantiannya kosong. Jika dia adalah orang normal, dan dia jika benar-benar menyerap energi spiritual dari 3 rumput suci roh, dia akan cukup banyak pergi dari tingkat 4 ranah roh ke tingkat 5 ranah roh. Itu menunjukkan masalah. Meskipun Divine Lightning memberi kekuatan Chu Feng yang melebihi orang normal, untuk naik dalam tingkat budidaya, Chu Feng juga perlu membayar biaya yang melebihi orang normal. Energi spiritual. Meskipun Chu Feng bisa memadatkannya, tetapi bahkan dengan berbulan-bulan penanaman tanpa henti tidak akan sebagus energi spiritual yang terkandung dalam rumput Saint Spirit tunggal. Ini menunjukkan harga yang harus dibayar Chu Feng jika dia ingin menaikkan tingkat budidayanya. Itu juga akan menjadi masalah besar di masa depannya. Apakah ini yang disebut ada kerugian untuk semua keuntungan? Chu Feng benar-benar ingin memperbaiki 2 Saint Spirit Grace saat dia melihat mereka di kepala tempat tidurnya. Tapi, dia tidak melakukan itu karena dia bersiap untuk memberikannya kepada Chuyu. Chuyu harus melangkah ke level 5 dari ranah spirit segera. Kedua rumput suci roh ini harus membantunya. Setelah beberapa keraguan, Chu Feng menyingkirkan Saint Spirit Graces, meniup lilin dan tidur. Pagi di hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun pagi-pagi, jadi dia mengantongi Saint Spirit Graces dan ingin menemukan Chuyu. Tapi sayangnya, pelataran dalam benar-benar terlalu besar dan jumlah murid pelataran dalam dikabarkan bahkan lebih dari jumlah murid pelataran luar. Setidaknya ada 100.000 murid pelataran dalam. Dalam kelompok besar istana yang memenuhi mata sejauh yang bisa dilihatnya, mencoba menemukan seseorang di sini seperti memancing jarum dari laut. Saudaraku,
Katakanlah, apakah kita bergabung dengan aliansi atau tidak? Ini adalah perburuan pengobatan spiritual, dan lebih banyak kekuatan datang dari lebih banyak orang. Begitu kamu memasuki aliansi, sangat sulit untuk menjauh darinya. Di masa depan, jika aliansi memiliki masalah, kita akan diseret bersama. Itu benar. Terserah, ayo daftar dulu di alun-alun. Dua laki-laki muda yang tampaknya bersaudara melewati Chu Feng, tetapi percakapan mereka membuat Chu Feng sangat bahagia. Lansia, Anda baru saja mengatakan bahwa pendaftaran hunt obat spiritual dimulai? Chu Feng naik dan bertanya. Tepat sekali. Setiap tahun, waktu perburuan selalu berbeda sehingga tahun ini lebih awal dari tahun lalu. Kamu sepertinya menjadi murid baru tahun ini? Jika Anda ingin mendaftar, ikut dengan kami. Senior itu cukup ramah. Maaf merepotkan kalian berdua. Chu Feng dengan sopan tersenyum dan dia cukup gembira. Apa yang disebut pengobatan spiritual adalah obat yang mengandung energi spiritual. Ada berbagai jenis, dan pengobatan spiritual dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas tinggi, dan kualitas terbaik. Rumput Saint Spirit yang dimiliki Chu Feng adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Perburuan pengobatan spiritual adalah kesejahteraan bagi murid-murid pelataran dalam oleh sekolah Azure Dragon. Di daerah tertentu di pegunungan Azure Dragon, ada sejumlah besar obat spiritual, dan daerah itu disebut Gunung Obat Spiritual. Gunung Obat Rohani. Awalnya adalah tanah terlarang dari sekolah Azure Dragon, tetapi setiap tahun, mereka akan membukanya dan semua murid pelataran dalam bisa mendaftar dan bergabung. Itu disebut perburuan pengobatan spiritual karena pengobatan spiritual memiliki sifat spiritual. Mereka bisa bersembunyi di tanah, melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, dan mereka bahkan memiliki serangan kuat sehingga cukup sulit untuk memilih mereka. Chu Feng saat ini membutuhkan obat-obatan spiritual yang paling, dan semakin banyak lebih meriah. Dengan nyaman, perburuan pengobatan spiritual dimulai, dan itu bisa dikatakan sebagai kabar baik yang luar biasa. Junior, sepertinya kamu belum bergabung dalam aliansi. Apakah Anda bersiap untuk berburu sendiri? Salah satu saudara itu menatap Chu Feng dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah dengan itu? Chu Feng tidak mengerti. Aku akan jujur. Perburuan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, jadi saya sarankan Anda bergabung dalam aliansi. Kedua saudara itu dengan ramah memberinya nasihat. Aliansi yang disebut adalah sebuah organisasi yang diciptakan oleh para murid pelataran dalam. Karena organisasi-organisasi ini dapat menarik hubungan lebih dekat antara para murid, sekolah Azure Dragon tidak menentangnya, dan sebaliknya, mereka mendorongnya. Aku baru saja bergabung di pengadilan dalam, jadi aku tidak terlalu memahami hal-hal tentang aliansi. Saya ingin tahu aliansi mana di pengadilan dalam yang kuat? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu sudah bertanya pada orang yang tepat. Kami berdua telah melakukan banyak penyelidikan pada banyak aliansi pengadilan dalam. Menurut penyelidikan kami, ada sekitar 1.000 aliansi dan gelar terkuat milik aliansi dunia dan aliansi pedang. Aliansi dunia memiliki jumlah anggota terbanyak, mencapai setidaknya 5.000 orang. Di sana, ada beberapa orang yang memiliki dunia di belakang mereka dan mereka adalah anggota aliansi dunia. Jumlah anggotanya kurang di Sword Alliance, tapi masih ada setidaknya 1.000 orang. Aliansi pedang agak istimewa. Jika Anda ingin bergabung dengan mereka, Anda harus melatih keterampilan bela diri yang menggunakan pedang sebagai kekuatan. Orang-orang di sana yang memiliki pedang besi hitam di belakang punggung mereka adalah anggota aliansi pedang. Mereka disebut yang terkuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak orang. Bagian yang penting adalah bahwa pendiri kedua aliansi ini terkenal di sekolah Azure Dragon kami. Kedua orang itu menjadi murid inti 10 tahun yang lalu. Murid inti hari ini adalah orang-orang yang sangat terkenal, dan dengan mereka sebagai pendukung,
sangat sedikit orang yang berani bertindak melawan orang-orang dari Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang. Saudaraku, kau sedikit salah. Meskipun Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang memiliki kekuatan yang kuat, saya pikir yang terkuat adalah Aliansi Sayap. Seperti yang kakak lelaki itu jelaskan dengan jelas dan penuh warna, adik lelaki itu memiliki pendapat dan menyela. Meskipun Aliansi Sayap kuat, mereka memiliki terlalu sedikit orang. 2 tinju tidak bisa bertarung dengan 4 tangan, dan jika memang ada konflik, mereka tidak mungkin menjadi lawan dari Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang. Kakak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak begitu. Meskipun Aliansi Wings memiliki orang-orang kecil, mereka seperti naga di dalam manusia dan mereka memiliki kemampuan untuk menyerang 100 dengan 1. Saya merasa bahwa bahkan jika Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Aliansi Sayap. Adik laki-laki itu balas. Apa ini Wings Alliance? Melihat mereka berdua tidak beristirahat dalam perdebatan mereka, Chu Feng semakin penasaran saat dia mendengarkan. Junior, dengarkan aku. Aliansi Sayap adalah legenda di pengadilan dalam kita. Melihat itu, adik lelaki itu memegangi Chu Feng dan mulai menceritakan saat air liurnya berceceran di mana-mana. Aliansi Wings jarang merekrut anggota, tetapi ketika mereka melakukannya, orang-orang yang mereka rekrut seperti naga di dalam laki-laki. Meskipun Aliansi Wings hanya memiliki 32 orang, di dalam pengadilan batin, mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal. Juga, hati mereka satu, dan mereka saling memandang seperti perpanjangan tangan dan kaki mereka. Siapapun yang berani bergerak melawan anggota Aliansi Sayap, tidak peduli siapa itu, mereka akan membalas dendam. 2 tahun lalu, sekolah kelas 3 di Provinsi Azur melukai seorang anggota Aliansi Sayap. Yang memusnahkan sekolah itu juga adalah Wings Alliance. Itu kuat? Mendengarkan saat itu, Chu Feng juga heran. Meskipun sekolah kelas 3 tidak bisa dibandingkan dengan sekolah Azur Dragon, itu masih memiliki kekuatan. Untuk dapat memusnahkan mereka menunjukkan bahwa Aliansi Sayap sangat kuat. Juga, meskipun pendiri Aliansi Dunia dan Aliansi Pedang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan pendiri Aliansi Sayap, ada perbedaan besar. Menurut rumor, pendiri Wings Alliance memasuki pelataran dalam pada usia 11, menjadi murid inti pada usia 14, dan menjadi murid nomor 1 pada usia 16 di sekolah Azur Dragon. Tapi sayangnya, dia tidak lagi berada di sekolah Azur Dragon. Pada tahun ia berusia 16 tahun, ia meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika dia berbicara tentang hal-hal seperti itu, adik lelaki itu tampaknya agak menyesal. Siapa orang itu dipanggil? Chu Feng bahkan lebih kagum. Murid inti adalah tokoh penting dari sekolah Azur Dragon dan masing-masing dari mereka dapat dikatakan jenius dalam budidaya bela diri. Pendiri Aliansi Sayap menjadi yang terkuat di dalam murid inti pada usia 16 tahun. Seberapa luar biasa orang itu? Namanya adalah Zhang Tianyi. Adik laki-laki itu menyebut namanya satu persatu. Zhang Tianyi. Chu Feng ingat nama itu karena dia memenuhi syarat untuk diingat oleh Chu Feng. Itu benar, saya mendengar bahwa kecantikan di dalam istana kita, Penatua Suro juga merupakan salah satu anggota dari Aliansi Sayap, dan dia juga salah satu yang terkuat di dalam murid inti. Selain itu, selain Penatua Suro, di dalam murid inti hari ini, ada banyak orang yang menjadi anggota Aliansi Sayap. Semua prestasi mereka tidak kalah dengan pendiri Aliansi Dunia atau Aliansi Pedang. Bukankah Aliansi Sayap kuat? Adik laki-laki itu terus berkata. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka Aliansi Sayap ini sangat kuat. Apakah ada simbol khusus untuk anggota Wings Alliance? Chu Feng semakin tertarik pada Wings Alliance ini. Jarang melihat siapapun dari Aliansi Sayap, tetapi di dada mereka akan mengenakan lencana kecil, dan sepasang sayap ada di lencana itu.
Mereka bertiga mengobrol saat mereka berjalan, dan segera, mereka tiba di alun-alun yang dipenuhi orang. Itu adalah tempat untuk mendaftar untuk berburu obat spiritual. Sebenarnya, yang disebut registrasi adalah menulis nama Anda sendiri pada gulungan dinding kemudian mengambil token. Tidak ada penatua di sana. Junior, perburuan obat spiritual dimulai besok. Jadi, saya berpikir Anda harus bergabung dalam aliansi dan meminta tempat berteduh. Aku akan memberimu kata-kata nasihat. Jangan berpikir untuk bergabung dengan aliansi seperti Wings Alliance karena kita bahkan tidak akan memiliki satu kesempatan pun dalam hidup kita. Bahkan tidak perlu menyebutkan aliansi sayap. Aliansi dunia dan aliansi pedang tidak mudah dimasuki juga. Jadi, jika kamu ingin bergabung dengan aliansi, kamu harus tetap membuka mata. Setelah mendaftar, kedua saudara itu mulai memanfaatkan suasana hati lagi. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Melihat bahwa saudara-saudara sangat ramah, Chu Feng tidak tahan untuk tidak memberi mereka wajah. Meskipun aliansi yang lebih kuat lebih sulit untuk dimasuki, Anda tidak dapat memilih yang lemah. Misalnya, Anda tidak boleh memasukkan orang-orang yang mengatakan betapa bagusnya aliansi mereka untuk satu orang demi orang. Aliansi itu bahkan tidak bisa melindungi Anda dan Anda hanya akan diintimidasi. Seperti gadis yang memberikan lembaran bambu kepada semua orang. Dengan pandangan sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa dia berasal dari aliansi kecil yang lemah dan mereka di sini untuk menipu para murid baru. Mengatakan itu, kakak laki-laki itu menunjuk ke arah seorang wanita muda berpakaian ungu dari dekat. Melihat ke arah yang dia tuju, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melihat kosong. Wanita muda berpakaian ungu itu adalah Chu Yu. Chu Yu! Melihatnya, Chu Feng berteriak bersemangat. Setelah mendengar teriakan Chu Feng, Chu Yu menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga gembira dan saat dia melambai, dia berteriak, Chu Feng. Chu Feng ingin menemukan Chu Yu, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu di tempat seperti itu. Jadi, dia buru-buru berjalan ke Chu Yu. Ah, dia sudah selesai. Idiot lain telah ditipu. Kami sudah membuang-buang waktu setelah berbicara dengannya begitu lama. Melihat itu, sepasang saudara laki-laki saling memandang dengan mata keempat dan menggelengkan kepala. Chu Feng, kamu akhirnya memasuki pelataran dalam, ini bagus. Kami akhirnya bisa memulai latihan bersama. Saat dia melihat pakaian ungu Chu Feng, Chu Yu sangat senang bahwa hatinya bisa melompat. Dari lubuk hatinya, dia senang untuk Chu Feng. Chu Yu, apa yang kamu lakukan? Chu Feng cukup penasaran saat dia menatap lembaran bambu. Oh, kamu masih belum tahu ya? Cui menciptakan aliansi di pengadilan dalam yang disebut aliansi Chu. Semua orang dari keluarga Chu berada di aliansi Chu ini. Namun meski begitu, masih ada terlalu sedikit orang dalam aliansi kita. Jadi, mengambil keuntungan dari murid baru tahun ini yang memasuki pelataran dalam, aku ingin mencoba menarik lebih banyak orang untuk memasuki aliansi Chu kita dan meningkatkan kekuatan kita. Bagaimanapun, jika aliansi Chu memiliki perkembangan yang baik, di masa depan, itu akan sangat membantu keluarga Chu kita. Cui menjelaskan sambil tersenyum. Cui yang disebutkan Cui adalah seorang kakak lelaki muda dalam keluarga Chu. Dia berumur 20 tahun ini, dan 10 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Cui itu, karena Cui adalah salah satu orang yang sering menggertaknya ketika dia masih muda. Aku akan membantumu. Meskipun dia tidak suka Cui, Chu Feng tidak ingin Cui bekerja terlalu keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda tidak mengerti situasi di aliansi Chu sehingga saya bisa melakukannya sendiri. Cui tersenyum sambil menurun, lalu bertanya dengan khawatir, itu benar. Chu Feng, apakah Anda mendaftar dalam berburu obat spiritual? Lihat ini.
Chu Feng tersenyum, dan mengambil token untuk berburu obat spiritual. Itu hebat. Kali ini, saya bisa pergi dengan Anda dan menangkap obat-obatan spiritual. Aku akan memberitahumu ini. Menangkap obat spiritual adalah pertempuran kecerdasan dan keberanian dan itu sangat menarik. Saat dia menyebutkan berburu obat spiritual, Chu Yu tampaknya benar-benar menantikannya. Chu Feng, aku akan mulai sibuk. Di malam hari, datang dan temukan aku. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda sehingga Anda harus datang. Chu Yu melihat murid baru lainnya melewati jalan, jadi dia dengan cepat memasukkan selembar bambu ke tangan Chu Feng dan berjalan ke murid baru itu dan memperkenalkan aliansi Chu kepadanya. Melihat Chu Yu bersikeras seperti itu, Chu Feng tidak memaksakan masalah ini. Di atas selembar bambu itu, lokasi kediaman Chu Yu tertulis di situ. Berjalan di alun-alun dan memindai kerumunan, dia menemukan bahwa ada beberapa orang yang seperti Chu Yu yang mengiklankan aliansi mereka. Tetapi sangat sedikit orang yang peduli tentang mereka. Karena semua orang bukan idiot, kecuali mereka tidak bisa memasuki aliansi yang lebih kuat, sangat sedikit orang yang memilih untuk bergabung dengan aliansi kecil seperti itu. Yang disebut aliansi Chu hanya memiliki Chu Yu sendiri merekrut anggota. Bahkan pendiri, Chu Wei, tidak muncul. Itu menunjukkan bahwa hanya Chu Yu yang memikirkan keluarga Chu. Malam datang sehingga Chu Feng pergi ke kediaman Chu Yu sesuai rencana. Chu Yu berjalan bolak-balik di luar kediaman dan jelas bahwa dia sedang menunggu seseorang. Ketika Chu Yu melihat Chu Feng, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil melompati dan melompati jalannya. Meskipun Chu Yu 1 tahun lebih tua dari Chu Feng, dia masih di puncak masa mudanya. Penampilannya tidak hanya cantik, karakternya juga ceria dan ceria. Dalam keluarga Chu, Chu Yu bisa dikatakan sebagai badut. Tidak peduli apakah itu tua atau muda, mereka semua menyukai gadis kecil yang aneh ini. Ketika dia tiba di depan Chu Feng, Chu Yu membuka tangannya dan berkata sambil tertawa, "Hei, cepat dan angkat." Di antara dua telapak tangannya yang putih ada rumput suci roh. Chu Yu, ini. Chu Feng terdiam. Iya ini. Ini untuk Anda dari saya, dan ini suplemen saya untuk tahun ini. Saat Chu Yu berbicara, dia memaksa Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Jika seperti itu, aku tidak bisa memilikinya. Apakah Anda lupa bahwa saya masih berutang kalian 2 rumput roh kudus? Chu Feng, kamu tidak memperbaiki Saint Spirit Grace? Melihat rumput Saint Spirit yang utuh, Chu Yu berpikir bahwa itu adalah salah satu yang dia berikan kepada Chu Feng. Aku sudah menerobos jadi aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saya mungkin mengembalikannya kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengambil rumput Saint Spirit Anda? Ini milikmu, jadi cepat dan bawa. Chu Yu, aku berkata bahwa aku akan mengembalikan 2, jadi aku akan mengembalikan 2. Tidakkah Anda berjanji juga? Anda membuat segalanya sangat sulit bagi saya ketika Anda seperti ini. Tapi kamu bahkan tidak menggunakan rumput suci roh yang kamu berikan padaku, dan sebaliknya, kamu memberi aku milikmu. Bukankah itu hanya saya yang mengambil keuntungan dari Anda? Chu Yu, aku mengerti arti kebaikanmu. Di seluruh keluarga Chu, selain kakak laki-laki saya dan ayah saya, Anda memperlakukan saya yang terbaik. Lihat saja ini sebagai adik yang menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Itu dikatakan dari lubuk hati Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu mendorongnya ke samping, jadi itu benar-benar tersentuh ketika Chu Yu bisa memperlakukannya dengan baik. Melihat bahwa Chu Feng begitu bertekad, di wajah Chu Yu, warna malu muncul di wajahnya saat dia berkata pelan. Chu Feng, kamu melakukan ini benar-benar membuatku merasa sangat malu. Sebenarnya, rumput Saint Spirit ini bukan dari saya. Chu Guyu memintaku untuk mewakilinya untuk memberikannya padamu. Saudaraku, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong sesaat.
Chu Guyu adalah anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan dan dia adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia sedang berlatih di Sekolah Lingyun, sekolah 1 di Provinsi Azur. Dia berada di level 6 dunia roh pada usia 17 tahun dan dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Chu. Meskipun Chu Feng bukan anak yang berhubungan dengan darah Chu Yuan, Chu Guyu masih memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya sendiri, dan dia adalah salah satu orang yang paling dihormati dan dicintai oleh Chu Feng. Dia takut kamu akan terbebani, jadi dia menyuruhku untuk tidak mengatakan itu dari dia. Tapi sekarang, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Wajah Cuyu merah, dan bisa dilihat bahwa dia benar-benar malu. Cuyu, meski begitu, aku masih harus berterima kasih. Meskipun rumput suci roh ini mungkin bukan dari Anda, perasaan Anda dari tahun-tahun ini terhadap saya adalah. Seperti yang saya katakan, anggap saja sebagai adik lelaki Anda memberi hormat kepada Anda dengan memberikan kedua rumput suci roh ini kepada Anda. Selain itu, kamu akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera sehingga Saint Spirit Grace ini lebih penting bagimu. Karena itu, jangan menolak rumput suci roh ini. Chu Feng masih dengan kuat terus meletakkan Saint Spirit Grace di tangan Cuyu. Kalau begitu, aku hanya akan melihat ini ketika aku meminjam Saint Spirit Grace, tapi aku hanya bisa meminjam satu karena aku hanya mampu mengembalikannya. Melihat Chu Feng bersikeras, Cuyu menggertakkan giginya dan dia hanya bisa mengambil salah satu dari rumput suci roh. Pada kenyataannya, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Cuyu akan memasuki level 5 dari ranah spirit segera dan pada saat itu adalah tahap penting. Saint Spirit Grace ini memang sangat penting baginya. Selesai. Chu Feng tersenyum. Tepat sekali. Chu Feng, Chu Guyu punya surat yang dia ingin aku berikan padamu. Cuyu mengambil surat dari pinggangnya. Saat dia menerima surat itu, Chu Feng merasakan ledakan emosi. Dia belum kembali ke keluarga Chu dalam 5 tahun, yang berarti bahwa dia belum melihat ayahnya dan kakak laki-lakinya dalam 5 tahun. Dia tidak kembali karena dia merasa terlalu malu untuk melihat mereka. Tetapi dalam 5 tahun, saudara lelakinya dan ayahnya akan menulis surat kepadanya hampir setiap bulan. Itu menunjukkan bagaimana mereka berdua memikirkan Chu Feng. Oke, baca surat itu ketika kamu kembali. Cepat dan ikuti saya karena hari ini adalah hari yang baik. Cuyu meraih lengan Chu Feng dan menariknya ke arah kediaman. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia mendengar banyak suara akrab di kediaman dan itu semua adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Memang, pada saat pintu kediaman dibuka, ada 32 wajah di sana. Sebagian besar dari mereka adalah wajah yang dikenal, dan hampir semua anggota keluarga Chu yang adalah murid sekolah Azur Dragon ada di sini. Adapun beberapa orang asing, Chu Feng bisa menebak dari mana mereka berasal. Mereka harus menjadi anggota baru aliansi Chu. Semua orang. Lihat siapa yang ada di sini. Cuyu berteriak bahagia. Ketika tatapan kerumunan dilemparkan ke arah itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian. Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Bukankah itu orang yang melakukan perbuatan luar biasa kepada keluarga Chu kita? Seorang pemuda berjalan ke Chu Feng. Itu adalah Chu Cheng, dan dia adalah kakak laki-laki Chu Zhen. Dia memasuki sekolah Azur Dragon pada saat yang sama dengan Cuyu, dan dia juga berada di tingkat keempat ranah spirit. Chu Feng, kamu telah melakukan perbuatan itu. Kamu tahu itu? Chu Cheng menunjuk ke Chu Feng dan pandangannya tidak baik. Chu Cheng, apa yang kamu bicarakan? Hari ini adalah hari yang penuh sukacita jadi jangan bicara omong kosong. Cuyu cepat berbicara. Ada apa, Cuyu? Anda tidak membiarkan saya berbicara tentang semua perbuatannya? Chu Cheng melirik Cuyu sekilas, lalu menatap Chu Feng. Chu Feng, apakah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan perbuatan itu? Sial.
Anda telah melakukan banyak perbuatan. Kamu telah tinggal sebagai murid luar pengadilan selama 5 tahun di sekolah Azure Dragon dan kamu telah mempermalukan keluarga Chu. Namun demikian, Anda masih memiliki wajah untuk bergabung dalam pertemuan aliansi Chu ini. Seberapa tebal kulit wajahmu? Chu Cheng, tutup mulut. Chu Yu agak marah, tetapi sebelum membiarkannya berkata lagi, Chu Feng menariknya. Wajah Chu Feng tidak berubah, tetapi pada akhirnya dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak tertarik dengan pertemuan Anda. Saya menuntut pembayaran di sini hari ini. Pembayaran? Pembayaran apa? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Cheng langsung berubah. Itu sangat lucu. Seseorang yang diambil dalam keluarga Chu saya sebenarnya menuntut pembayaran dari keluarga Chu. Apakah Anda tidak tahu siapa yang memberi Anda apa yang Anda miliki sekarang? Itu benar, terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Chu mulai mengkritik Chu Feng. Chu Feng mengabaikan kata-kata orang banyak, dan saat dia berjalan ke kediaman, dia berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang bertaruh dengan saya, dan bertaruh bahwa saya tidak akan lulus ujian murid pengadilan dalam. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, dia akan memberikan Saint Spirit Grace yang ditambahkan setiap tahun kepadaku. Chu Shen, kamu tidak melupakan hal itu kan? Chu Feng berhenti di depan Chu Shen. Chu Shen sedang duduk di kursi sambil mengunyah beberapa buah di mulutnya. Namun, sudut mulutnya berkedut dan wajahnya sangat jelek. Tentu saja, Chu Shen tidak melupakan hal-hal yang dia katakan hari itu. Karena dia takut Chu Feng akan menyebutkan masalah itu, dia jujur tinggal di sini. Atau kalau tidak, dengan amarahnya, dia pasti sudah mencari masalah dengan Chu Feng. Chu Feng, Anda perlu bukti untuk kata-kata Anda. Tepat pada saat itu, seorang pria muda di sebelah Chu Shen membuka mulutnya. Di kediaman, sebagian besar laki-laki dan perempuan setua Chu Feng, tetapi pemuda ini tidak. Memang, dia adalah Chu Wei. Chu Wei benar. Jika Anda bertaruh dengan Chu Shen, Anda harus mencabut bukti atau Anda hanya akan melontarkan tuduhan palsu. Chu Chen berteriak dulu karena dia adalah kakak laki-laki Chu Shen. Itu benar, ambil buktinya, atau jangan berpikir untuk berjalan di sini hari ini. Setelah Chu Cheng, hampir semua orang dari keluarga Chu di aula mulai berteriak. Bahkan anggota keluarga Non Chu juga bergabung. Meskipun mereka bukan bagian dari keluarga Chu, mereka bisa mengatakan bahwa posisi Chu Feng dalam keluarga Chu sangat rendah. Jika keluarganya sendiri memandang rendah dirinya, maka tentu saja, mereka juga akan melakukannya. Saya bersaksi untuk Chu Feng. Tetapi pada saat itu, Chu Yu yang tidak berbicara lama tiba-tiba berbicara. Pada saat itu, aula menjadi sunyi senyap dan semua tatapan dilemparkan ke arah Chu Yu. Chu Yu, apa yang kamu katakan? Anda tidak dapat berbicara omong kosong seperti itu untuk bersaksi. Saat Chu Wei mengatakan itu, tatapannya yang padat dipenuhi dengan implikasi peringatan. Maknanya sangat jelas dan itu membuat Chu Yu mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbicara omong kosong. Hari itu, ketika Chu Shen dan Chu Feng bertaruh, saya ada di sana dan bahkan Chu Shen yang membiarkan saya menjadi saksi. Setelah itu, Chu Yu sama sekali tidak takut pada Chu Wei. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, seolah-olah secara tersembunyi memberitahu kerumunan di sisi mana dia berdiri. Pada saat itu, tidak hanya Chu Shen, bahkan Chu Cheng, Chu Wei dan sebagian besar wajah keluarga Chu mulai berubah. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yu akan melakukan ini untuk Chu Feng dan dia bahkan bersedia melawan seluruh kerumunan keluarga Chu. Pada kenyataannya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terkejut karena dengan melakukan ini, Chu Yu akan menyinggung banyak orang. Tapi selain itu, Chu Feng merasa tergerak. Chu Shen, apakah Anda gagal untuk menghormati hutang Anda? Chu Feng terus menekannya.
Dengan Chuyu sebagai saksi, dia tidak percaya bahwa Chu Zhen akan menyangkalnya. Aku. Wajah Chu Zhen sangat jelek dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Setiap tahun, keluarga hanya menambah satu rumput suci roh. Selain itu, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan pengobatan spiritual yang baik. Dia baru saja mendapatkan Saint Spirit Grace tambahannya dan Chu Zhen sedang bersiap untuk menggunakannya untuk membuat terobosan ke level 4 dari ranah spirit. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada seseorang? HMPH, jadi bagaimana kalau itu benar? Anda memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Zhen. Dia sudah memasuki pelataran dalam 2 tahun lalu dan Anda terlambat 2 tahun. Apa? Setelah menggunakan banyak waktu untuk memasuki pelataran dalam, kamu masih sombong. Anda ingin memeras suplemen Chu Zhen. Chu Cheng dengan dingin tersenyum dan dengan licik membantah. Sebagai kakak laki-laki Chu Zhen, sudah jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil suplemen saudaranya. Jangan katakan itu padaku. Kakakmu harus tahu apa yang terjadi. Jika Anda gagal untuk menghormati hutang Anda, akui saja. Saya bisa melupakannya. Tetapi Anda perlu dia secara pribadi mengakui bahwa kata-katanya seperti kentut dan mereka benar-benar tidak dapat dipercaya. Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu. Dengan kata-kata itu, Chu Zhen benar-benar menggertakkan giginya karena marah namun dia tidak bisa membantahnya karena itu benar. Haha. Lelucon. Gagal menghormati hutang. Apakah saya pernah menyebutkan sesuatu tentang itu? Anda dapat memiliki Saint Spirit Grace Chu Zhen, tetapi Anda harus mengakui di depan orang banyak bahwa Anda adalah sampah yang tidak berguna. Seorang idiot yang membutuhkan 5 tahun untuk memasuki pelataran dalam. Semua orang, apakah aku benar? Teriak Chu Cheng dengan keras. Itu benar. Chu Cheng benar. Itu benar, jika kamu ingin mengambil Saint Spirit Grace, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah sampah. Selama Anda mengakuinya, maka kami hanya akan mengasihani pengemis. Chu Cheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan tentu saja, semua orang berteriak sebagai respons. Dalam keluarga Chu, tidak termasuk Chu Yuan, Chu Guyu dan Chu Yu, tidak ada yang menyukai Chu Feng dan mereka semua ingin dia keluar dari keluarga Chu. Jadi tidak peduli seberapa berlebihan, selama itu terkait dengan Chu Feng, mereka akan mendukungnya. Mereka semua ingin Chu Feng merasa mengerikan. Chu Cheng, jangan buat masalah tanpa alasan. Ini adalah masalah pribadi antara Chu Zhen dan Chu Feng sehingga kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyela. Chu Yu dimarahi. Kami tidak memenuhi syarat, namun Anda? Anda adalah kakak perempuan Chu Zhen, tetapi meskipun demikian, Anda mendukung orang luar. Apakah Anda bahkan masih bagian dari keluarga Chu? Chu Cheng jahat dan sangat membantah. Saya hanya melihat kasihnya dan bukan orangnya. Bagaimanapun, Chu Feng bukan orang luar. Dia adalah bagian dari keluarga Chu. Kamu jelas tahu apakah dia adalah bagian dari keluarga Chu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Chu Zhen adalah saudaramu sendiri. Kamu bahkan tidak repot-repot beralasan. Chu Yu sangat marah dengan Chu Cheng sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chu Yu dan memindahkannya ke belakang. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyum yang sama seperti biasa di wajahnya, tatapannya menjadi serius dan dia berkata dengan tenang. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah Anda akan memberikan rumput Saint Spirit ini kepada saya atau tidak? Ho! Chu Feng, jangan katakan bahwa kami membuat segalanya menjadi sulit bagimu, tetapi kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace milik Chu Zhen. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika Anda menang, itu menunjukkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace ini. Chu Yu, jangan katakan bahwa aku tidak berbicara alasan.
Saya bahkan akan mengambil Saint Spirit Grace saya sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua miliknya. Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan Saint Spirit Grace dari sakunya ke atas meja. Juga pada saat yang sama, Chu Cheng melirik Chu Zhen. Chu Zhen langsung mengerti dan dia juga meletakkan Saint Spirit Grace-nya ke atas meja. Chu Zhen, Anda telah memasuki pelataran dalam selama 2 tahun, dan Anda juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah kamu tidak merasa malu berduel dengannya? Anda hanya tidak mau menyerah. Chu Yu masih merasa bahwa itu tidak adil terhadap Chu Feng. Diam. Anda tidak memiliki bagian dalam hal ini. Chu Cheng mengancam menunjuk Chu Yu, lalu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Tapi, jika kamu kalah, bawa rumput suci rohmu. Apakah kamu berani? Saat itu, semua mata mendarat pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan mengatakan bahwa dia pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa memberi pelajaran secara terbuka pada Chu Feng. Tidak peduli apa, Chu Feng berada di tempat yang berbahaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. Kenapa aku tidak berani? Chu Feng tersenyum dan setuju. Bagus, kamu punya nyali. Tapi katakanlah ini dulu. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi Anda tidak bisa mengeluh tentang cedera. Senyum Chu Cheng menjadi lebih tercela. Cukup dengan sampah. Datang kepadaku. Chu Feng meletakkan Saint Spirit Grace-nya sendiri di atas meja, lalu berjalan ke tengah aula. Chu Feng. Chu Yu menarik Chu Feng, dan mata yang berkedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chu Yu sambil tersenyum dan berkata, percayalah padaku. Melihat itu, Chu Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki tampilan kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan memenangkan babak ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak ingin melewatkan penghinaan Chu Feng. Chu Feng, sepertinya kamu menginginkan kekayaan tetapi bukan hidupmu. Chu Zhen yang tidak berbicara dalam waktu yang lama akhirnya memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyumnya sangat jahat. Terpaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Karena dia memiliki kesempatan untuk mengajar Chu Feng pelajaran, jelas, dia tidak akan menahan diri. Ho. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, aku hanya ingin mengatakan kata-kata itu kepadamu. Kamu bicara terlalu besar. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa lemahnya Anda. Tiba-tiba, kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum seluruh tubuhnya berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya terbang kemana-mana. Aura yang kuat datang dari tubuhnya dan dia seperti binatang fierce liar saat dia menuju ke Chu Feng. Keterampilan peringkat 1, tinju 100 bersenjata mencapai titik penguasaan. Teriakan kejutan terdengar di aula dan semua orang bisa melihat bahwa Chu Zhen dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan itu. Meskipun 100 Armed Fists hanya keterampilan peringkat 1, jika dikuasai, itu akan sangat kuat juga. Jika mereka berada di level yang sama dan jika tidak ada keterampilan yang sesuai untuk menghadapinya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Itu sebabnya semua orang tahu bahwa Chu Feng, tanpa ragu, akan kalah. Chu Yu mengerutkan kening dan diam-diam berjalan 2 langkah ke depan. Dia ingin menghentikan skema jahat Chu Zhen. Chu Yu, pengamat tidak bisa membantu. Anda harus tahu aturan ini, kan? Tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara di sebelah telinganya. Dia berbalik dan dia melihat bahwa Chu Cheng tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Chu Yu tahu bahwa situasinya tidak baik karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan memperhatikannya. Namun, karena itu berarti bahwa kedua bersaudara tidak akan dengan mudah membiarkan Chu Feng pergi dan itu membuatnya semakin khawatir.
Woos woos woos. Gambar-gambar tinju memenuhi udara dan hampir sepenuhnya memblokir garis pandang Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa kepalan Chu Shen tidak biasa dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali dan dia berdiri diam. Dia tidak menghindar atau melarikan diri, dan dia hanya diam-diam menunggu serangan itu. Apakah ini Chu Feng bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin menghindar, tetapi bisakah dia? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar. Bagaimanapun, dia adalah sampah yang tinggal di pelataran luar selama 5 tahun. Melihat bahwa Chu Feng tidak mengelak, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut kaku oleh kekuatan Chu Shen dan wajah mereka mengungkapkan senyum melihat orang lain dalam kemalangan. Tapi saat Chu Shen mendekat, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Shen, dia tiba-tiba bingung karena di dalam aura itu, dia merasa niat membunuh. Suara mendesing. Sama seperti Chu Shen menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah menjatuhkannya ke dada Chu Shen. Booming dengan serangan telapak tangan, Chu Shen langsung merasa bahwa ki dan darahnya mengamuk saat gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Suos, tapi sebelum dia sempat berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi dan mereka semua memukul Chu Shen. Ah! Chu Shen berteriak keras. Kedua kakinya mati rasa dan dia langsung berlutut di depan Chu Feng, lalu jatuh di tanah tanpa daya. Ini. Adegan itu melebarkan mulut semua orang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Atau yang lain, dengan hanya satu telapak tangan, dia bisa membunuh Chu Shen. Anda berada di tingkat 4 dari dunia roh? Pada saat itu, Cui membuka mulutnya. Kedua matanya menatap tajam pada Chu Feng dan mereka penuh dengan takjub. Apa? Level 4 dari dunia spirit? Dengan kata-kata itu, semua orang sadar. Untuk mengalahkan seseorang di level 3 dari ranah spirit tanpa menggunakan skill bela diri berarti mereka membutuhkan kekuatan level 4 dari ranah spirit. Namun, mencoba menghubungkan tingkat keempat ranah roh dengan Chu Feng tidak terbayangkan dan sulit diterima oleh orang banyak. Tidak hanya mereka, bahkan Chu Yu memiliki mata terbuka lebar. Mulut kecilnya perlahan terbuka dan wajahnya penuh kejutan. Chu Feng tidak peduli dengan orang banyak. Dia langsung berjalan di depan meja, mengambil 3 rumput suci roh, dan berjalan menuju pintu. Berhenti di sana. Ini adalah pertukaran di antara anggota keluarga, namun Anda menyerang dengan keras. Di mana hatimu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke atas, Chu Cheng memegang lengan Chu Shen dan mengangkatnya ke atas sementara wajahnya penuh amarah. Itu tidak tertahankan ketika adiknya dipukuli oleh seseorang sejauh ini. Apa? Kapan Anda melihat saya sebagai bagian dari keluarga Anda? Saya tidak ingat Anda mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, bahkan Anda mengatakannya. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi Anda tidak bisa mengeluh tentang cedera. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Anda tidak bisa menerima kerugiannya? Aku tidak bisa menerima kerugiannya? Sudah jelas bahwa Anda sengaja diserang berat. Chu Shen menggigit giginya untuk menahan rasa sakit dan dengan keras mengecam. Sebagai korban, dia sangat jelas bahwa telapak tangan pertama Chu Feng sudah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan sehingga jelas bahwa itu disengaja dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum lagi. Aku baru saja memasuki tingkat 4 dunia roh jadi aku tidak terlalu memahami kekuatanku.
Dan sebelumnya, skillmu terlihat sangat kuat, jadi secara alami aku tidak berani meremehkannya dan aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menjawab seranganmu. Tapi siapa yang mengira kau hanya seperti macan kertas, begitu lemah sehingga kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Saya sedikit melebih-lebihkan Anda. Kamu. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Shen pucat. Dia begitu marah sehingga setiap napas yang dia ambil membuat suara besar dan dia hampir memuntahkan hatinya sendiri dari semua embusan. Tidak hanya dia dikalahkan oleh sampah, dia bahkan diejek di depan orang banyak. Sangat sulit baginya untuk menerima itu. Tetapi, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu karena aturan barusan dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika Anda punya nyali maka mari kita pergi sekarang. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri. Oh, Anda ingin duel saya juga? Tidak apa-apa. Taruhan Saint Spirit Grace. Apakah kamu berani? Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Kamu. Orang itu sama dengan Chu Shen, karena dia juga memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun, kekuatannya tidak sekuat Chu Shen. Dia memang berani berduel Chu Feng, tapi dia tidak berani jika dia harus bertaruh Saint Spirit Grace. Apa yang salah? Jika ada orang lain yang ingin pergi, Anda bisa datang sekarang selama Anda tidak keberatan berpisah dengan Saint Spirit Grace Anda. Chu Feng mengamati pandangannya ke arah kerumunan, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng, mereka hanya tidak berani mengambil Saint Spirit Grace sebagai taruhan karena itu adalah nyawa mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya, Cui berbicara. Apa ini? Cui, kamu juga ingin pergi? Jika saya tidak salah, Anda 5 tahun lebih tua dari saya, kan? Jika kamu tidak keberatan orang mengatakan bahwa kamu menggertak orang muda, aku tidak keberatan. Lagi pula, jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan muka, dan jika saya menang saya akan mendapatkan besar, bukan? Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Cui mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena Chu Feng benar. Cui tidak seperti Chu Cheng atau Chu Shen karena tidak ada banyak perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng. Namun, Cui tidak bisa karena dia bukan anak muda lagi. Dengan usianya, bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, dia akan diejek oleh orang lain, jadi itu sebabnya dia tidak bisa menyerang. Melihat bahwa sebagian besar orang di aula menundukkan kepala, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat bahagia, tetapi sebelum berbalik dan pergi, dia berkata, "Aku akan memberi semua orang di sini 2 frasa sebelum aku pergi. Yang pertama adalah, berpikir bahwa Anda sempurna, yang kedua adalah, cemoohan diri. Adapun makna di balik mereka, Anda semua dapat memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng memaksa pintu terbuka dan pergi dengan elegan. Pada saat itu, suasana di kediaman menjadi sangat canggung. Awalnya, keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang, mereka dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar sebagai gantinya. Itu benar-benar membuat mereka merasa bahwa mereka tidak punya wajah lagi. Tapi hal yang paling tidak dapat diterima adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang, Chu Feng berada di tingkat 4 dari dunia roh dan dia melampaui banyak orang. Itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng berjalan keluar dari kediaman dan dia merasa segar di hatinya. Cukup banyak dari masa mudanya sampai sekarang, dia diintimidasi oleh orang-orang itu, dan akhirnya, dia diintimidasi mereka kembali hari ini. Sebenarnya, itu bukan bullying. Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng merasa sangat segar. Chu Feng.
Sebelum Chu Feng bahkan berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya, dan itu adalah Chuyu. "Chuyu, mengapa kamu keluar?" tanya Chu Feng bingung. Chuyu berlari ke sisi Chu Feng sambil tertawa, dan menggunakan tangan putihnya, dia dengan ringan meninju dada Chu Feng dan berkata dengan gembira, "Kamu cukup bagus. Saya mengatakan mengapa Anda begitu tenang ketika Anda berada di luar pengadilan. Tapi sekarang, setelah sehari, Anda sudah menyusul saya." Chu Feng dengan malu menggelengkan kepalanya, "Chuyu, aku sudah memberimu masalah hari ini dan tampaknya pertemuan aliansi Chu Anda harus berakhir dengan sedih. Jangan khawatir, memberi mereka pelajaran itu baik, atau mereka akan menggertakmu sepanjang hari." "Tepat sekali. Chu Feng, mari kita pergi bersama dalam berburu obat spiritual besok." "Hal-hal itu sangat sulit ditangkap sendiri. Kau tahu hubunganku dengan mereka. Bahkan jika saya bersedia bergabung dengan aliansi Chu, mereka tidak akan mau." Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir tentang hal-hal itu dan serahkan saja padaku. Datang dan temukan kami di sini besok." Chuyu memberikan selembar bambu lagi kepada Chu Feng dan di sana ada lokasi pertemuan untuk aliansi Chu besok. "Baik." Melihat Chuyu begitu gigih, Chu Feng tidak tahan untuk menolaknya. Setelah menenangkan Chu Feng, Chuyu melompat dan bangkit kembali ke kediaman. Dia benar-benar bahagia hari ini karena Chu Feng memberinya kejutan besar. Semua orang di dunia menghormati kekuatan, dan melihat bahwa Chu Feng mengungkapkan kekuatan yang tidak biasa, dia merasa bahwa mungkin orang-orang dari keluarga Chu akan mulai menerima Chu Feng. Untuk menyatukan keluarga Chu tanpa diskriminasi adalah keinginan terbesarnya. "Cue, kalian." Tapi ketika dia tiba di depan kediaman, Chuyu mengetahui bahwa semua anggota Chu Alliance sudah pergi. HMPH, Chu Cheng dan Chu Zhen dengan sengit memelototi Chuyu, tidak mengatakan apa-apa dan pergi. "Chuyu, ini tidak seperti aku ingin mengatakannya, tapi hari ini kamu terlalu memihak pada Chu Feng. Sekarang kamu sudah melakukannya. Tidak hanya Chu Feng mengambil 2 rumput suci roh dari kami bahkan dihina olehnya. Sekarang semua orang marah. Apakah kamu bahagia sekarang?" Cue menegur dengan keras. "Cue, anggap saja itu salahku dan jangan salahkan dia. Bagaimanapun, Chu Feng masih menjadi bagian dari keluarga Chu kami. Lihat, kamu sudah melihat kekuatan Chu Feng. Dia bukan sampah di matamu. Juga, aliansi Chu kita membutuhkan orang sekarang, jadi mengapa tidak membiarkannya bergabung?" Mendengarkan Chuyu mengatakan itu, wajah Cue langsung berubah. Tetapi, ketika dia akan mengatakan sesuatu, sebuah kedipan aneh muncul di matanya, dan pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. "Ah, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Baik, aku akan memberi Chu Feng kesempatan lagi. Bawa dia besok. Itu hebat. Kamu yang terbaik." Chuyu melompat bersemangat dan senyumnya sangat indah. "Oke, cepatlah dan istirahatlah lebih awal." Cue menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kediamannya sendiri. "Cue, kamu juga harus istirahat lebih awal." Chuyu tersenyum dan melambai pada Cue, lalu mengikuti Cue dengan matanya saat dia pergi. Cue membiarkan Chu Feng masuk ke aliansi Chu membuat Chuyu bahagia melebihi harapannya. Tapi, yang tidak dilihatnya adalah saat Cue membalikkan tubuhnya, senyum jahat terbentuk di mulutnya. Senior Chuyu, yang disebut Chu Feng menyembunyikan dirinya cukup dalam. "Saya telah tinggal di luar pengadilan begitu lama tetapi saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya." Sepertinya dia bermaksud menjadi yang pertama dalam ujian murid. Tepat pada saat itu, seorang pria muda berjalan mendekat. Dia sama dengan Chu Feng, juga menjadi murid baru tahun ini. Dia baru saja bergabung dengan aliansi Chu hari ini. "Kamu benar. Chu Feng pasti tinggal di pengadilan luar untuk hadiah ujian. Aku ingin tahu apakah dia mengerti atau tidak."
Mendengarkan apa yang dia katakan, Chuyu juga tiba-tiba menyadari itu. Senior Chuyu, kamu terlalu banyak berpikir. Karakter ganas muncul di lapangan luar tahun ini dan orang itu mendapat tempat pertama. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Karakter yang galak? Bagaimana sengit?" Chuyu ingin tahu bertanya. Sangat ganas. 1 peringkat 4 VRC Beast, 9 peringkat 3 VRC Beast, 30 peringkat 2 VRC Beast semua dibantai oleh orang itu dalam sekejap. Ketika para murid jenius dari pelataran luar tiba, mereka hanya melihat mayat binatang ganas yang memenuhi tanah. Bukankah jumlah kekuatan itu sengit? Itu kuat? Saat itu, wajah Chuyu dipenuhi dengan kejutan. Dia juga lulus ujian murid pengadilan dalam, jadi dia tahu kekuatan tahap mekanisme. Dia juga tahu tentang VRC Beast yang mengerikan. Untuk bisa membunuh banyak Beast VRC sebelum orang-orang datang benar-benar membuatnya membayangkan betapa kuatnya orang itu. Itu akan membutuhkan seseorang setidaknya dari tingkat kelima ranah roh untuk melakukan itu. Siapa orang yang dipanggil? Setelah kaget, Chuyu juga ingin tahu nama karakter ganas ini. Ah, aku juga ingin tahu. Tapi sayangnya, orang itu sengaja menyembunyikan identitas mereka. Setelah menerima hadiah itu, orang itu tidak membuka pintu keluar dari istana bawah tanah. Sebaliknya, orang itu menyembunyikan diri sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang itu sangat aneh. Sangat kuat, namun sangat rendah. Mungkin orang itu memiliki rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain? Pada saat itu, Chuyu semakin penasaran dengan apa yang disebut karakter ganas. Itu karena dia tahu bahwa itu mungkin mewakili murid jenius lain yang bangkit dari pelataran dalam. Oh tidak. Tapi tiba-tiba, Chuyu tiba-tiba khawatir karena dia memikirkan adegan aneh yang baru saja terjadi. Ketika Chu Cheng dan Chu Zhen pergi, mereka tidak menuju ke tempat tinggal mereka sendiri. Arah yang mereka tuju adalah jalan yang sama dengan Chu Feng. Dengan itu, Chuyu tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menuju ke arah yang sama dengan Chu Feng. Pengadilan batin sangat besar dan ada jarak antara kediaman Feng Feng dan Chuyu. Namun, Chu Feng tidak terburu-buru atau panik dan dia perlahan berjalan. Dia terus berjalan sampai tiba di lokasi yang sunyi, lalu berhenti di sana. Jangan terlalu licik dan keluar. Tatapan Chu Feng dilemparkan ke sudut dalam kegelapan. Kamu cukup waspada. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, dua tubuh yang akrab berjalan keluar dari bayangan. Mereka adalah saudara Chu Cheng dan Chu Zhen. Wajah Chu Zhen jauh lebih baik, tetapi kemarahannya tidak berkurang sedikit pun. Dia bahkan punya pemikiran untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan ketiga rumput suci roh, berlutut di depan saudaraku, bersujud dan meminta maaf. Maka mungkin aku akan memaafkanmu. Chu Cheng memelototi Chu Feng dan keyakinan mutlak mengisi nada suaranya. Apa? Kalian berdua ingin merampokku? Jadi bagaimana jika kami merampokmu? Kamu perlu kekuatan untuk merampok. Kekuatan? Saya akan memberitahu Anda sekarang apa kekuatan itu. Tubuh Chu Cheng bergerak dan angin kencang bangkit di belakangnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng. Tangannya dalam keadaan cakar dan dia langsung menyerang tenggorokan Chu Feng. Harus disebutkan bahwa kekuatan Chu Cheng beberapa kali lebih kuat dari Chu Zhen, dan dia tidak lemah bahkan dalam jajaran ranah spirit tingkat 4. Namun, lawannya adalah Chu Feng, karakter ganas yang dengan tangan kosong membunuh peringkat 4 VRC Beast. Wus Chu Feng berlari ke samping dan menghindari serangan Chu Cheng. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berputar, dan setelah satu putaran, kakinya ditarik kembali.
Melihat itu, wajah Chu Cheng sedikit berubah dan dia buru-buru mundur. Tapi sayangnya, bukan hanya kaki Chu Feng abnormal cepat, posisinya akurat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat ia panik, Chu Cheng hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan secara paksa memblokir serangan Chu Feng. Bang! Tatata. Setelah sapuan kaki, Chu Cheng dipaksa mundur beberapa langkah dan perasaan mati rasa terus-menerus datang dari lengannya. Saat itu, Chu Cheng sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu benar-benar melebihi harapannya sehingga dia harus memperlakukan pertarungan dengan serius. Kamu tahu barang-barangmu, tetapi hanya dengan tubuh yang kuat, pada akhirnya, tidak mungkin menjadi berguna. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan keterampilan bela diri. Papa. Ha! Chu Cheng terus-menerus memukul titik akupuntur tubuhnya dan dia tiba-tiba berteriak keras. Dalam sekejap, tubuhnya melebar sedikit dan tinjunya meningkat juga bertambah besar. Juga, kulitnya berubah dari putih menjadi ungu dan pembuluh darah muncul. Itu cukup menakutkan. Keterampilan memperkuat. Chu Feng menyipitkan matanya dan dia bisa tahu bahwa Chu Cheng menggunakan semacam keterampilan penguatan. Skill seperti itu tidak akan mengubah jumlah skill yang dimiliki, tetapi seluruh tubuh mereka akan menerima upgrade. Setelah berkultivasi sampai titik tertentu, tubuh seseorang tidak akan diserang oleh unsur-unsur, juga pedang atau tombak tidak bisa menembus tubuh. Seluruh tubuh mereka ingin senjata mematikan. Dia melihat perubahan ekspresi Chu Feng sehingga Chu Cheng langsung bangga pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Chu Feng tidak terduga, dia tahu bahwa kelemahan terbesar Feng Feng adalah bahwa dia tidak menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan yang dia gunakan disebut Body of Steel. Dengan keterampilan itu, seseorang akan hampir tak terkalahkan saat secara fisik melawan seseorang dari tingkat yang sama. Jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng. Chu Feng, kamu bisa berlutut dan memohon pengampunan, atau... Tapi bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya, tubuh Chu Feng melintas, dan menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia tiba di depan Chu Cheng. Tinju yang kuat dan berat semakin besar di matanya. Melihat bahwa Chu Feng berani bertarung dengannya secara fisik, Chu Cheng mencibir dan dia juga melemparkan tinjunya ke tangan Chu Feng. Dentang. Dengan tabrakan kedua tinju, sebuah suara terdengar, seolah itu adalah tumbukan baja. Tapi setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur beberapa langkah. Perasaan mati rasa tidak berkurang tetapi agak meningkat di tinjunya dan dia memandang Chu Feng yang melakukannya bahkan tidak didorong setengah langkah ke belakang. Bagaimana tubuh orang ini begitu kuat? Chu Cheng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan keterampilan yang dibudidayakan saat ini, ada hampir tidak ada yang berani memenuhi kekuatannya dengan kekuatan di tingkat budidaya yang sama. Tapi sekarang, di depan matanya, tidak hanya Chu Feng bertemu kekuatan dengan kekuatan, dia bahkan memiliki keuntungan. Itu benar-benar membuatnya merasa bahwa situasinya tidak baik. Suara mendesing. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng berlari di depan dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Dia langsung menyerang kanan Chu Cheng di depannya. Chu Cheng yang memiliki dua pelajaran sebelumnya tidak dengan paksa menerimanya. Sebaliknya, dia membidik pergelangan tangan Feng Feng dan meraihnya. Ini. Tapi masih belum waktunya bagi Chu Cheng untuk bahagia. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tangannya tidak meraih apa-apa, dan telapak tangan yang mengarah langsung kepadanya juga menghilang di udara. Berdebar. Ah! Saat dia terkejut, telapak tangan yang sangat kuat dengan keras mendarat di dadanya. Telapak tangan Chu Feng memiliki banyak kekuatan. Chu Cheng didorong mundur lebih dari 10 meter kemudian jatuh ke tanah sambil menyemburkan seteguk darah. Adegan itu membuat Chu Shen yang mengamati melebarkan mata dan mulutnya.
Tidak peduli apa, dia tidak akan berpikir bahwa bahkan Chu Cheng yang berada di tingkat 4 dunia roh akan dikalahkan oleh tangan Chu Feng. Itu sudah melampaui batas yang bisa dia tanggung. Bagaimanapun, sebelumnya, Chu Feng adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa lebih berguna. Bagaimana ini terjadi? Pada saat itu, di wajah Chu Cheng, selain rasa sakit, sebagian besar adalah kejutan. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa meraih pergelangan tangan Chu Feng dan malah tertabraknya. Apakah dia berlatih keterampilan? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dia hanya berada di pengadilan dalam selama 10 hari. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan? Chu Cheng merasa bahwa apa yang diperlihatkan Chu Feng tidak bisa menjadi keterampilan bela diri, karena dalam 10 hari, tidak mungkin untuk belajar keterampilan bela diri. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menggunakan keterampilan bela diri, itu bahkan keterampilan terkuat di pengadilan dalam, Palm Ilusi, yang tahu bagaimana perasaannya. Saudaraku. Tepat pada saat itu, Chu Zhen berlari, mendukung Chu Cheng dan ingin melarikan diri. Dia benar-benar panik. Dia hanya berpikir bahwa jika Chu Cheng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia hanya bisa memikirkan untuk melarikan diri. Tidak perlu pergi begitu cepat kalian berdua. Tetapi pada saat itu, Chu Feng muncul tanpa membuat suara dan memblokir jalan mereka. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Chu Zhen memiliki wajah yang tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menutupi rasa takut di hatinya. Itu karena Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar membuatnya takut. Aku tidak berencana apa-apa, keluarkan semua yang ada padamu, berlutut dan mohon maaf, maka aku akan membiarkanmu pergi. Ada senyum kecil yang tergantung di wajah Chu Feng, tapi senyum itu membuat mereka semakin ketakutan. Chu Feng, jangan berlebihan, kata Chu Cheng sambil menggertakkan giginya. Aku berlebihan? Anda semua berkata dengan mulut Anda bahwa saya sampah. Menghina dan menghina saya di depan orang lain. Kamu bahkan mengikutiku dengan diam-diam, dan kamu ingin merampok dan memukuliku. Sekarang Anda mengatakan saya berlebihan? Aku tahu kamu tidak melihatku sebagai bagian dari keluarga Chu, tapi itu tidak masalah, karena aku juga belum pernah melihatmu sebagai keluarga. Menghina saya baik-baik saja, tetapi memperlakukan Chu Yu seperti itu tidak dapat ditoleransi, karena Chu Yu adalah keluarga bagi saya, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin saya lindungi. Setelah mengatakan itu, wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi dingin dan dia mengulurkan tangannya. Dengan dua poni yang tajam, dua tamparan yang jelas mendarat di wajah Chu Cheng dan Chu Zhen. Kedua tamparan itu sangat kuat dan keduanya jatuh dengan keras di tanah. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan dengan keras menendang dada Chu Cheng. Bagaimana mulutmu sekarang? Apakah Anda tidak bisa memaksakan logika Anda? Bukankah kamu sangat mengancam? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bicara. Katakan, tolong maafkan aku. Sementara Chu Feng berbicara, dia menampar Chu Cheng 2 kali lagi. Setelah 2 tamparan itu, kedua pipi Chu Cheng dibiarkan dengan 2 bekas telapak tangan merah dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Agar aku mengemis ke tempat sampah sepertimu, kau berharap. Chu Cheng tampak sangat keras. Tapi Chu Feng hanya tersenyum, dan mulai melambaikan kedua tangannya. Beberapa tamparan terus mendarat di wajah Chu Cheng. Dalam situasi itu, pipi Chu Cheng dengan cepat mulai membengkak, dan kepalanya menjadi kepala babi. Chu Feng. Melihat bahwa kakak laki-lakinya sendiri dilanda kejam oleh itu, Chu Zhen akhirnya meledak. Pindah. Hanya dengan gelombang lengan bajunya yang besar, dan dengan tamparan, Chu Zhen berbaring di tanah bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk naik kembali. Saat itu, Chu Zhen benar-benar mengerti perbedaan antara dia dan Chu Feng.
Jadi ternyata dia benar-benar bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari Chu Feng. Chu Feng, bunuh aku jika kamu berani. Chu Cheng mengungkapkan tatapan menyeramkan dan mulai berteriak. Kamu pikir aku tidak? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng mengambil belati dari pinggang Chu Cheng, mengarahkannya ke dantiannya dan berkata, aku akan menghitung 1. Jika Anda tidak meminta maaf, saya akan menghancurkan dantian Anda dan Anda tidak akan bisa berkultivasi lagi dalam hidup Anda. Kamu berani? Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Chu Cheng langsung berubah. Tidak ada lagi dosa, dan menggantikan itu adalah rasa takut yang tak tertandingi. Dia merasakan hal yang sama dengan Chu Shen. Dia juga berpikir bahwa Chu Feng di depannya benar-benar berbeda dari Chu Feng dalam ingatannya. Dia benar-benar tidak yakin apakah Chu Feng akan menghancurkan dantiannya atau tidak, atau apakah dia akan membunuhnya.